bungkus. Pisang goreng. Lontong, soto. Pantas, badannya besar. Bagus, anak-anak semuanya. Itu salah satu cerminan badan kita sehat. Bagus, sarapannya maksimal. Berarti nanti pas praktek kita di lapangan, tenaganya juga harus maksimal. Contohnya tadi, sarapannya nasi kuning, lontong, soto, pisang, bubur ayam. Berarti itu nanti hasilnya harus maksimal juga. Anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita mulai dulu kegiatannya dengan membaca doa, ya? Oke. Pimpin doanya siapa? Sebelum mulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, absen dulu. Abdul Karim. Hadir, Pak. Hadir. Cantika. Hadir, Pak. Hadir. Dodi Saprijal. Hadir, Pak. Hadir. Dedi Zahra. Hadir. Sadam. Hadir, Pak. Muhammad Ibrahim. Hadir, Pak. Hadir. Nopal. Hadir, Pak. Hadir. Berarti kita semuanya hadir. Anak bapak semua ada yang masih ingat dengan pembelajaran kita minggu lalu? Nah, tentang hall depan dulu. Yang ingat, contoh hall depan itu seperti apa? Sikap awalnya. Kita berdiri, jongkok. Ujung balik ke depan, ya. Untuk kita mengingat yang minggu lalu dulu ya. Sikap akhirnya seperti apa? Tadi awalnya katanya berdiri, jongkok. Yang akhirnya? Jongkok ada juga, berdiri ada juga. Bagus, pintar. Berarti anak-anak bapak semua di rumah sudah membaca dan memahami. Bagus. Nah, untuk materi kita pada minggu ini yaitu tentang atletik. Nah, dari cabang atletik itu apa saja? Ada yang tahu cabang-cabang dari atletik? Lari, lompat, lempar. Bagus. Nah, kalau larinya apa aja? Lari jarak pendek. Lari jarak pendek, apa lagi? Jauh. Lari jarak jauh. Untuk lompat? Tinggi. Lompat tinggi. Apa lagi? Lompat kapal. Lompat lempar. Nah, untuk lempar. Lempar turbo. Bagus. Apa lagi? Bola. Hah? Lempar bola. Itu lain lagi lempar bola. Apa lagi? Pukul. Itu lempar, bukan dipukul. Nah, lempar cakram. Iya. Nah, dan itu ada lagi tolak dulu, bukan tolak menolak. Tadi ada bilang katanya lari jarak pendek. Jadi materi kita minggu ini yaitu tentang lari jarak pendek. Nah, berarti anak-anak bapak ini sudah ada juga yang membaca di rumahnya. Nah, bagus, pintar, rajin semuanya. Bapak, apa ada yang tahu manfaat dari kita berlari? Salah satunya Menyehatkan badan. menguatkan badan. Jangan menguatkan badan. Apa lagi? Ayo, nih. Hah? Dikejar anjing. Dikejar anjing. Maksudnya supaya apa? Supaya tidak digigit. Supaya tidak digigit, dikejar anjing katanya. Maju kita aja kita mengejar maling. Ngejar maling, anak bagus. Kita mau ngejar apa tadi? Ngejar bola. Contohnya pas kita saat Ada yang bola jatuh sumur, kita lari ke depan. ini apa? Manfaatnya? Dikejar bebek katanya. Takut digigitnya. Iya. Kalau tadi lari, kalau yang lompat, ada yang tahu?
jauh manfaatnya. Kalau ada yang batang galang yang dia lompatin. Kalau ada batang kayu di tengah jalan, kita lompatin. Apa lagi? Nyebrang sungai. Kalau tidak Ada banyak anak kan mencati. lempar. Contohnya manfaatnya. Kalau lempar. Nah, itu contohnya kegiatan dalam kita sehari-hari. Contohnya manfaatnya untuk kita Menguatkan otot tangan kita. menguatkan otot tangan. Apa lagi? Melempar sedang dalam permainan. Ini kita ngambil buah mangga jambu di pohon, lempar. Panah tuh. Kalau kita pandai melemparnya, mangga jambu Pakai sendal aja. banyak dampaknya. Jatuhannya kan Iya. bagus tuh. Yang jelas untuk menyehatkan Badan. utamanya. Itu manfaat paling utama kita berolahraga. Semua olahraga apapun pasti manfaatnya untuk tubuh kita menjadi Wah. sehat dan akan mendapatkan manfaat yang lain. Contohnya tadi larinya makin cepat, menghindari binatang buas, gitu kan? Dalam permainan bola kaki kita mengejar bola cepat. Kalau dalam kehidupan sehari-hari contohnya mengejar layangan kita bisa dapat. Layangan putus dikejar. Saat dipanggil orang tua Lari cepat. lari cepatnya jadi cepat sampai ke rumah. Bagus. Tapi ada titik jungkok. Yang penting kita harus berhati-hati. Kalau tidak hati-hati apa tadi? Jatuh, kaki luka, cedera, dahinya benjol. Bumbar. Untuk anak-anak Bapak lebih memahami tentang pembelajaran atletik khususnya lari jarak pendek, Bapak akan menampilkan materi pembelajaran kita hari ini. Jadi anak-anak perhatikan dan dicatat. Setelah dicatat, dibaca. Habis itu apabila ada yang kurang mengerti, tanyakan sama Bapak. Atletik kan lari adalah bagian dari atletik. Nih, atletik adalah gabungan dari beberapa jenis olahraga. Secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi lari, lempar, dan Lompat jalan. Atletik merupakan cabang olahraga yang diperlombakan pada Olimpiade pertama pada tahun 776 sebelum Masehi. Untuk induk atletik Indonesia yaitu induk organisasinya untuk olahraga atletik di Indonesia adalah PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Nih logonya, nih lari gambarnya. Cabang olahraga atletik contohnya lompat tinggi, tadi ada yang nyebut lompat tinggi. Ya. Lompat jauh, yang contohnya apa tadi? Lompat jauh. Lompat jauh. Lompat jauh itu lompat di sungai. Ya, mengurangi badan. Kalau dikejar hewan itu tadi lari. Lompat jalahnya pakai galah atau bambu atau tongkat. Lari jarak pendek. Ya, yang lari jarak pendek yang kita akan pelajari hari ini. Lari jarak jauh, lari estafet. Lari jarak jauh contohnya apa? Jauh. Maraton. Ada yang pernah maraton? Ada. Nah, subuh-subuh. Itu jogging, bukan maraton namanya. Kalau maraton itu ada jaraknya. Lari estafet, jalan cepat, tolak peluru, lempar lembing, lempar cakram, lempar martil, dan panah. Adalah olahraga atletik lari yang dilakukan dengan kecepatan penuh. Tujuannya macam kita naik Honda paling penuh gasnya, berarti paling laju. Tujuannya apa? Dengan kecepatan penuh untuk tujuannya. Cepat sampai. Jadi pembalap, Pak. Balap lari jangan bawa Honda, ini kita tentang lari ya. Kecepatan penuh. Yang dilakukan pada lintasan yang jarak dapat terbilang tidak jauh. Nomor lari yang dapat antara yaitu 100, 200, dan 400 meter. Pada umumnya, olahraga ini menggunakan start jongkok. Namun, membedakan dengan yang lain adalah pada jarak tempuh yang dicapai. Jadi, lari jarak pendek kita 100 meter, 200, dan 400. Tapi,
Untuk hari ini karena lapangan kita pendek, jadi peraturan larinya kita modifikasi. Nih, ada yang kenal siapa nih? Zohri. Ah, di mana jadi tahu itu Zohri? Oh iya, ada namanya. Tahu tak siapa Zohri nih? Tahu. Zohri adalah atlet lari Indonesia yang menjuarai kejuaraan internasional untuk tingkat junior. Nah, dia atlet lari. Nah, siapa yang pengen menjadi atlet seperti Zohri? Nah, bagus semuanya. Yang tidak angkat tangan ini mau jadi atlet apa? Badminton. Badminton. Apa? Hah? Apa sukanya biasa? Main bola? Ikut bola katanya. Oke. Salto. Itu kalau salto atletik. Ya juga. Lanjut lagi. Nih contoh startnya ya. Nih, start yang kita peragakan hari ini adalah start jongkok. Nih, seperti ini. Nih. Nih. Siap, ya. Contoh start itu ada 3. Jongkok, berdiri, dan melayang. Cuman, kita hari ini pembelajarannya yaitu tentang start jongkok. Pada start, posisi badan agak maju ke depan. Maju ke depan seperti ini ya. Bahu condong ke depan. Kedua kaki menyentuh balok belakang dan depan. Lutut kaki bagian yang menyentuh blok belakang diletakkan di tanah dan terpisah selebar bahu. Tangan dalam posisi lurus dan diletakkan tepat di garis. Jari-jari tangan membentuk huruf P. P gini. Jadi tangan kita jangan gini pula. Gini. Bukan. P gini ya. Misalnya garisnya sini. Jadi tangan kita seperti ini. P. Coba gimana? P gini. P. Paling hebat. Berarti tujuannya supaya kita makin hebat. Gini. Jarinya gini. P. Jangan kena. Mau macam itu. Tapi nanti pas praktek kita tangannya jangan rapat gini. Tapi sesuaikan dengan jarak bahu. Mata tetap menatap lurus ke depan. Tujuan kita mata tuh menatap ke depan apa? Tidak pelanggaran. Tidak nabrak orang. Karena kalau kita nabrak misalnya jalur kita kan ke depan. Lihat ke samping. Larinya lurus ke depan apa ke samping? Samping. Nanti nabrak kawan di samping. Atau jalurnya lurus ke depan. Kita jalurnya salah malahan ke samping. Sesat. Orang mandang finish. Orang mandang di finish. Kita mandang ke lain. Ada cimi pada. Bila lah sampainya ke finish nih. Kada sampai rupanya pandangannya kada ke depan. Yang kedua siap. Siap. Lutut kaki bagian belakang diletakkan ke belakang. Posisi pinggang diangkat ke atas lebih tinggi dari bahu. Yang posisi badan sedikit condong ke depan. Bahu sedikit maju ke depan dari dua tangan. Pandangan tetap lurus ke depan. Masih diingatkannya, pandangan harus Lurus ke depan. Oke. Yang ketiga. Ya. Ya. Berarti disuruhnya kita lari, laju, kencang. Posisi badan diluruskan dan diangkat ketika kedua kaki menolak atau menekan keras pada start. Berarti tadi apa? Lurus. Kedua lengan diangkat secara bersamaan. Kaki belakang kanan melangkah secepat mungkin. Larinya harus secepat mungkin. Tujuannya supaya Cepat sampai. Kalau cepat sampai kita menjadi juara 1. Bagus. Pinggang dan lutut diluruskan pada saat akhir dorongan. Langkah kaki harus semakin lebar dan memperoleh kecepatan penuh. Masih disuruhnya kita
untuk laju atau cepat. Pandangan lurus ke depan dan konsentrasi ke garis finish. Nah, suruhnya lagi kita lurus ke depan, konsentrasi ke garis finish. Apa lagi tujuannya tadi? Ulang lagi. Apa? Untuk kita menjadi satu. Berarti kita harus konsentrasi. Bapak, maju depan, kasih contoh. Nah, Bapak nopal yang jadi peraganya, perhatikan ya. Ini misalnya di garisnya. Jadi tangannya, nah tangan tut nih, garis, nih garisnya sini. Nah, yang lewat garis, oke. Nah, coba lihat, coba perhatikan. Nih bersedia dulu, itu bersedia, bersedia. Siapnya di mana? Angkat siket. Siap, ya perhatikan, siap. Angkat punggungnya siket kan. Kalau iya tadi lari, berarti langsung berlari. Oke, duduk. Terima kasih. Tepuk tangan dulu kalau yang sudah berani melakukan depan. Oke, anak-anak semua sudah membaca tentang lari jarak pendek. Semua sudah paham kan tentang teknik berlarinya? Sudah? Berarti nanti tinggal kita mempraktikkan di lapangan. Oke, lanjut lagi tentang finish. Teknik finish atau finishnya masuk ke garis akhir. Nah, tekniknya melewati garis finish merupakan gerakan badan ketika memasuki garis finish. Atlet lari dikatakan telah melewati garis finish jika bagian tubuh seperti kepala, leher, lengan, dan kaki sudah dalam bidang vertikal dari sisi terdekat garis finish. Nah, berarti misalnya garisnya di bawah. Kita tuh badan kita, kepala misalnya melewati garisnya yang di bawah. Atau apa tadi? Habis kepala apa lagi? Leher. Berarti leher kita melewati juga. Apa lagi? Lengan atau seperti ini. Kita lari begini kan. Nah, dah tuh. Kaki, berarti kaki kita melangkah. Nah, sampai ke garisnya. Dekat finish sesuai dengan peraturan. Harus sesuai dengan peraturan. Namun tidak sesuai peraturan, bisa tidak disahkan. Nah, walaupun kita nomor 1. Nah, izin tetaplah izin. Cuma misalnya kita paling nomor 1. Tapi kalau tidak sesuai aturan, kita tidak juara. Harus sesuai aturan. Menurut Mukhtar, lari jarak pendek ada 3 teknik agar dapat melewati garis finish dengan baik. Di antaranya yaitu bagian dada dijatuhkan ke depan. Nah, pas kita berlari misalnya tadi, dada ke depan. Yang kedua, bahu dijatuhkan ke depan, bahu kita. Nah, yang ketiga, lari secepat mungkin hingga melewati garis finish. Jelasnya, untuk anak-anak bisa memahami di rumah sebelum kita ke lapangan atau menonton video, anak-anak tulis dulu ya. Nah, tulis. Jadi untuk dibaca-baca di rumah untuk mengulang di minggu depan. Tulis dulu. Aturan. Terus loh. Apa tulisannya yang paling kada bagus? Berarti paling kuliah penulis. Menonton video. Nih, coba perhatikan bagus. Biar nanti di lapangan tidak salah lagi gerakannya. Nah, tekniknya nih, perhatikan. Tuh garisnya tadi macam di Sinopal praktekan. Kaki belakang berada sejajar dengan ujung kaki depan. Tuh, perhatikan lututnya. Ada aba-aba. Long start. Jarak kaki belakang Long start, lututnya agak jauh oke. saat jongkok. Medium start. Nah, medium start maju. Belakang dan depan tidak terlalu jauh. Short start. Jarak kaki belakang dan depan sejajar. Nah, ini yang nanti kita praktekkan. Short start atau kaki kiri dan kanan pendek. Nah, tuh kepal. Ingatkan nanti pakai kepal ya, tuh. di belakang garis start. Punggung diangkat sedikit agak rata serta otot sekitar leher dan rahang tetap rileks
Kepala bagian belakang segaris dengan punggung, pandangan ke bawah, Nah, perhatikan, Pak. ke depan sekitar 1 sampai 2 meter, Jangan kaki banyak depan bicara. membentuk sudut 90 derajat, sedangkan kaki belakang membentuk sudut 120 derajat, kedua ujung lengan tetap pada posisi lurus. Nah, luruskan Dengan tangannya. sedikit melebar dari bahu. Bahu sedikit condong ke depan, berat badan berada di tengah-tengah, sehingga badan dalam posisi seimbang. Dan konsentrasi dengan aba-aba selanjutnya. Konsentrasi tadi. Di awal tadi ada katanya konsentrasi. Nah, tuh perhatikan. Nah, dia berlari. Letakkan kaki pada tanah. Ayunkan kedua lengan ke depan secara bergantian dan berlawanan dengan gerakan kaki. Oh, Badan ini condong ke depan secara wajar, serta pandangan ke arah depan lintasan. Ayunan lengan dilakukan dari belakang Ayunkan lengannya. dengan siku sedikit dibengkokkan. Jangan malu-malu. Gerakan badannya. Angkat kaki panjang dan dilakukan. Biasanya perempuan agak malu nih, gemuk nih, malas bergerak kadang. Selalu pada Ya, ujung telapak kaki. jangan malas ya. Kalau malas tidak akan juara. Tangan lutut sedikit dibengkokkan. Tuh, masuki garis finish. Nah, tuh. Nah, kepalanya masuk. Garis finish. Menjatuhkan salah satu bahu ke depan bawah. Jatuhkan katanya. Saat masih kepalanya. dalam posisi Kita rambut lari. bola. Yang dilarang adalah meloncat pada saat memasuki Pas garis mau finish tak boleh meloncat katanya. atau menggapai pita. Itu apa tadi? Bisa tadi mengikuti peraturan. Kalau meloncat tidak mengikuti garis finish. peraturannya tadi ada kan sudah? Video contoh pertandingan lari. Nah, jadi perhatikan siapa yang menjadi modelnya di sini. Siapa lah nanti? Coba lihat, perhatikan. Ada yang kenal nggak? Gitu. Ya? Perhatikan. Nah. Awalnya. Ini siapa nih? Zuri. Siapa tadi? Yang juara satu dunia. Nah, nih Zuri. Nah, badan orang Indonesia kecil lah. Orang luar negeri besar-besar. Cuman Indonesia karena dia sering latihan, dia mampu bersaing di tingkat dunia. Hah? Coba. Ototnya. Tuh latihan dia punya otot bagus. Hah? Hitam. Iya, memang hitam. Dia karena sering latihan tuh jadi hitam dijemur. At the World Under-20 Championship. Kan dia finish siapa tadi? Bawahnya kan? Siapa? Itulah contoh salah satu simulasi pertandingan. Maju kan? Mau nggak jadi atlet lari? Mau. Kalau kita juara, nama kita dikenal oleh orang. Dapat duit. Gua kan dapat duit. Banyak lah. Nih, Zohri Indonesia INA. Cuma di luar negeri. Jadi kalau kita, makanya anak bapak lah sering-sering latihan. Kalau nanti berhasil, bisa juara dunia, dapat duit. Apa lagi? Keuntungan kita kalau juara dunia nih, menjadi terkenal. Apa lagi? Selain dapat duit, kampung kita jadi dikenal oleh dunia. Orang mana? Tuh, orang Bangladesh. Orang desa dikenal dunia. Bisa jumpa presiden. Nih, si Zuhrinya. Orang kampung jadi juara dunia. Iri tak? Iri lah. The American Jew is second on hers. Jadi But the story sering here. latihan. Kalau anak-anak bapak punya kemampuan, insya Allah untuk tahun depan akan bapak ikutkan serta dalam seleksi O2SN tingkat kecamatan kita. Bapak bagikan soalnya. Langsung isi.
Lingkari jawabannya. A, B, C, D. Nah, dan ada esainya. Isi. Tulis namanya. Soalnya ada 10. Udah? Udah siap? Udah? Nah, coba lah siapkan. Ngomong jawabnya. Nah, udah tuh. Yuk, udah. Nah, oke. Tulis ya. Berapa betul, berapa salahnya? Nomor 1. Lari sprint merupakan salah satu nomor lari dari cabang olahraga atletik. Tulis lagi. Lari sprint merupakan salah satu cabang atletik nomor. Ayo, nomor 2 apa jawabannya? Lari. Nomor lari jarak pendek. Nomor 5. Ayo. Nomor lari jarak pendek berapa? 100, 200, 400. 100, 200, 400. Betul. Ada yang salah? 100, 200, 400. Start yang sering digunakan pada lari sprint. Ayo, start apa? Start jongkok, betul. Tahu sini. Tuh. Dari hasilnya semuanya hasilnya cukup memuaskan, walaupun masih ada beberapa yang masih salah. Karena semuanya sudah makin paham, jadi kita akan lanjut ke mana? Sebelum hari hujan. Nanti kalau hujan kita payah mau ke lapangan. Kayak minggu kemarin ya. Nah, semuanya udah siap untuk lapangan? Terus, kita ke lapangan. Semua sudah siap, beres? Siap gerak. Nah, semuanya udah siap. Ketua kelas, pimpin pemanasan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi, gimana? Ayo, mananya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Serius. Jangan main-main, nanti ada yang cedera. 7, 8. Ini nih, serius nih. Goyang-goyang gitu. Lagi, balas lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Lagi. Oke, lanjut. Tekniknya yang pertama itu memperagakan startnya seperti video yang kita tonton tadi. Nah, dari sini, dari ujung. Maju sini. Contoh startnya. Ayo. Nah, nih. Oke. Sebelah ini diturunkan atau ini pun boleh. Nah, ya. Perhatikan. Oke. Siap. Ya. Oke, kakinya. Sini, maju sedikit lututnya. Lututnya maju. Nah, sini, ke kepal nih. Tangannya sini sedikit. Nah, hop, apa tadi? Pi. Nah, kayak mana pi? Oke. Siap. Yuk, tangannya. Nih, kepalanya nih. Sini. Kok, nah, ini masih rapat. Nah, dah. Oke, siap. Bersedia, kayak mana? Ah, ini badan apa? Gak ada lurus nih. Aduh, hai. Nah, lurus sedikit. Nah. Kan. Ayo. Tangannya buka sedikit. Jangan terlalu rapat. Buka. Dah. Yang macam yang tadi udah dicoba. Ayo. Tangannya dekat garis. Kakinya. Oke. Siap. Bersedia. Ayo, angkat.
Laju-laju ya, kencang-kencang. Tapi harus perhatikan tekniknya. Terus, siap-siap. Ya. Siap. Dia. Kita tadi kan di kelas sudah perhatikan tentang finish. Jadi untuk finishnya, Bapak perhatikan, kasih contoh. Nih kan garis tadi apa katanya? Garis finish. Jadi pas kita saat sampai finish, contohnya saat berlari, kepala kita yang duluan. Nah, tapi jangan meloncat. Nah, kepalanya lagi nih. Contoh lari finishnya. Nah, ini praktiknya pas lurus garis ini. Nah, coba gimana? Nah, tuh salah satunya kepala. Yang dada lagi, coba yang dada. Oh, bagus. Sama perut-perutnya macam Bapak juga yang masuk finish duluan. Wah, lagi. Perhatikan. Udah makin paham kan? Tadi sudah melihat video, membaca, dan mempraktekkan secara langsung. Habis ini kita akan melakukan simulasi pertandingan sesuai dengan video tadi. Cuman jaraknya kita modifikasi menjadi lebih pendek. Kalau yang tadi berapa jaraknya? 100 meter. Oke, semangat ya larinya nih. Kasih nilai. Tadi di kelas sudah kita ngambil nilai juga sejauh mana pemahaman tentang materi. Sekarang sejauh mana juga tentang pemahaman materinya secara praktek. Tadi secara tertulis. Oke, untuk pertama kita dan Debbie. Sedia. Oke, startnya perhatikan. Yang mana kakinya paling, tumpuannya paling bagus. Ayo, perhatikan kawannya. Nah, siap. Sedia. Nah, kan tak sabar. Nah, tadi berarti tadi itu kurang fokus tuh. Nah, kita tadi kan fokus katanya. Sedia. Oh. Bagus. Sedia. Oh. Siap. Sedia. Oh, ya. Sedia. Pendinginan agar otot-otot yang kaku menjadi longgar, sehat, longgar lagi. Nah, berdiri. Yuk, kita lakukan pendinginan. Pendinginannya bukan cebong ke paret supaya dingin, tapi dengan olahraga juga. Seperti biasa. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Sambil loncat kakinya. Lagi. Sambil lompat ya. Oke, lagi. Oke. Semua dah? Pendinginannya sudah cukup. Gimana anak-anak? Semua udah makin paham? Paham. Oke, Bapak ucapkan selamat karena anak-anak sudah ada yang makin paham. Ada yang masih kurang paham? Tanyakan sama Bapak. Apa? Teknik saat finish. Oh, teknik finishnya masih kurang paham ya? Tekniknya apa? Kadang tidak fokus, Pak. Oh, lupa pas finishnya tuh. Jangan lupa. Fokus. Oh iya, fokus karena terlampau asik lari lupa manalah garis finish ya. Iya. Nah, pokoknya oke, tak apa-apa. Tadi kan kita dibelajar. Yang penting lari sekencang-kencangnya. Jangan melompat itu. Jadi tadi untuk finish kepalanya atau dada yang lebih sering orang gunakan. Ingatkan, fokus yang utama. Kalau di rumah mau latihan, ingat jaga keselamatan. Pakai sepatu, jangan tidak pakai sepatu pas latihan. Rusak nanti telapak kaki. Kena semen kan?
Jadi kalau makin bagus, pas seleksi di daerah kita untuk ikut O2SN, nanti anak-anak akan Bapak ikut sertakan dalam seleksi. Mudah-mudahan terpilih untuk mewakili kecamatan kita ke kabupaten. Kalau makin berhasil lagi, kita akan mewakili kabupaten tingkat provinsi. Kalau makin berhasil, kita insya Allah akan menjadi atlet seperti siapa tadi namanya? Zuhri. Akan dikenal oleh dunia, dapat duit, mengharumkan nama daerah kita, nama sekolah, nama mama, bapak kita pun jadi dikenal orang. Siapa yang tak bangga? Kata mama, tuh anak aku di TV jadi atlet, juara di dunia tuh, orang-orang luar negeri, orang yang lebih besar, lebih hebat, tapi anak aku lebih hebat dari orang hebat. Bangga tak kita? Bangga. Nah, bahagia tak kita? Bangga. Kalau bikin orang tua bangga, apa yang ganjaran yang kita dapatkan? Pahala. Kalau dapat pahala, dapat apa lagi? Masuk surga. Jadi anak yang berbakti akhirnya. Jangan lupa selalu menggunakan masker, jaga jarak, sering cuci tangan, dan makanan yang bergizi, bersih juga. Apalagi kalau mau jadi atlet. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Nah, pimpin doa seperti biasa. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.